Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan diri pribadi sebagai seorang hamba yang penuh dengan dosa, seorang hamba yang penuh dengan kekhilafan, dan jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal, baik itu di dunia maupun di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepada hambanya di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini berupa anugerah-anugerah yang agung, yaitu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ampunan tersebut merupakan nikmat yang agung, karunia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membuka pintu-pintu maghfirah tersebut di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bagaimana tidak? Seorang yang menjalankan puasanya, dia akan mendapatkan maghfirah. Akan diampuni dosa dan nodanya. Seorang yang melakukan qiyamul lail atau tarawih juga akan mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.
berbuat ihsan, berbuat baik pada orang lain di bulan tersebut, sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya juga mendapatkan maghfirah dan ampunan. Berzikir mendapatkan ampunan, membaca Al-Quran pun mendapatkan ampunan, menjalankan dan mendirikan salat di bulan tersebut, di bulan yang agung tersebut mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan didasari keimanan, dia yakini bahwasanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, niscaya dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, dan barang siapa yang melakukan qiyamul lail di saat turunnya Lailatul Qadri dengan didasari keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, niscaya dosa-dosa yang lalu diampuni. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih diriwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, satu Jumat ke Jumat yang lainnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan satu ke Ramadan yang lainnya, mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair, sebagai pelebur dosa, sebagai pelebur kesalahan dan kekhilafan selama orang tersebut menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Dari hadis yang mulia ini bahwasanya jumhur ahlus sunnati wal jamaah mengatakan bahwasanya amal-amal soleh tadi itu, baik berupa salat 5 waktu, Jumat ke Jumat yang lainnya, Ramadan ke satu Ramadan yang lainnya, itu akan melebur dosa-dosa kecil saja. Shaghair, yaitu dosa-dosa kecil saja. Namun dengan syarat apabila dia menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Karena hadis Nabi SAW menyebutkan semacam itu, majtunibatil kabair. Dalam riwayat lain, majtunibatil kabairu, selama dosa-dosa besar dijauhkan darinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana di bulan inilah berkumpulnya ketaatan, khairat, yang mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu pula akan datang ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa akan diampuni, demikian pula aib dan cacat diri akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan kekhilafan akan dihapuskan, dan kebajikan al-hasanat akan dilipat gandakan. Betapa butuhnya kita kepada maghfirah Allah. Betapa butuhnya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan maghfirah ini adalah merupakan jalan kita untuk mendapatkan keselamatan. Maghfirah ini adalah jalan kita untuk menggapai kesuksesan. Maghfirah inilah jalan kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka beruntunglah saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala sudah keluar dari Ramadan, ampunan, dia mendapatkan ampunan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, aib dan cacat dirinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan kesalahan dan kekhilafannya, dan dihapuskan pula noda dan dosanya,
Maka demikian pula betapa meruginya seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian dia sudah selesai dari Ramadan, namun dosa dan nodanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikut ini adalah kiat-kiat untuk mendapatkan maghfirah. Saya sebutkan 3 saja. Yang pertama yaitu mari kita perbanyak untuk beramal soleh, untuk memperbanyak amal-amal soleh, baik itu salat, puasa, tilawatul Quran, sedekah, zakat, birrul walidain, zikir yang merupakan amalan yang mudah dan mendapatkan ada fadilah-fadil dari zikir tersebut. Disebutkan di antaranya yaitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-35. Wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Orang lelaki dan perempuan yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan yang banyak, mengingat Allah Subhanahu wa taala, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Dan termasuk zikir adalah tilawatil Quran. Dan kita berada di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang diturunkannya Al-Quran. Maka ikhwati azzakumullah, maka hendaknya kita memperbanyak di bulan yang mulia ini, memperbanyak amal soleh. Di bulan yang penuh dengan kebaikan ini, mari kita memperbanyak hasanat agar dosa dan noda kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapuskan kesalahan dan kekhilafan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan baik itu akan menghapuskan kesalahan dan kekhilafan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan perlakukanlah manusia itu dengan akhlak dan perangai yang baik. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kiat yang kedua untuk menggapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mari kita menjaga salat yang 5 waktu ini agar hati kita ini bersih dari segala dosa dan noda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih yang disepakati oleh 2 imam, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum?" Bagaimana pendapat Anda seandainya di salah satu seorang di antara kalian di hadapannya ada sebuah sungai, yaghtasilu minhu kulla yamin 5 marratin, yang mana dia mandi dari sungai tersebut setiap harinya dia mandi 5 kali. Hal yabqa min darani syai'un? Apakah ada sisa-sisa kotoran yang melekat pada badannya bagi orang tersebut? Qalu la yabqa min darani syai'un. Para sahabat mengatakan tidak bakalan akan melekat sedikit pun kotoran dan noda pada badan orang tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mathalus salawatil khams. Maka itulah seperti salatnya 5 waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan seseorang yang mandi 5 kali sebagaimana salat 5 kali akan dilebur dosa-dosanya, akan dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Yamhullahu bihinnal khataya.
Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan dan kekhilafan dengan solat yang 5 waktu itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa menjaga solat yang 5 waktu ini kapanpun dan dimanapun. Nabi SAW berwasiat tatkala beliau sudah mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, wasiatnya adalah as-salata wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat dan berbuat baiklah kepada hamba sahayamu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ketiga, kiat untuk menggapai maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Dengan taubat itu akan menghapuskan dosa dan noda. At-taibu minan dzanbi kaman la dzanba lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertobat itu seperti tidak ada dosa baginya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kita sudah di pertengahan bulan Ramadan. Mari kita lanjutkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya manusia tidak ada yang luput dari kesalahan, dari kekhilafan. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'in tawwabun. Semua bani Adam pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kekhilafan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kekhilafan yaitu kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan dalam kitabnya agar kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Qala Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang semurni-murninya. Qala Imam Ibn Katsir rahimanallahu wa iyyahu, taubatan nasuh ay taubatan shadiqatan jazimatan, taubat yang jujur, taubat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, mudah-mudahan Rabbmu akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kalian dalam surga-surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Demikian, semoga yang disampaikan ada manfaatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم. اللهم سدد رميتهم. اللهم سدد رميتهم. اللهم أهلك اليهود ومن عاونهم. اللهم أهلكهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أنزل عليهم بأسك وعذابك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله إماما عادلا. وارزق أهله إماما عادلا. وارزق أهله إماما عادلا صادقا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.